Saya bacakan untuk kita Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, jadi ini tulisan atau surat Rasul Paulus kepada orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di Roma. 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil pada kamu juga yang diam di Roma. Kemudian 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi hutang Injil. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa aku ini berhutang, tapi bukan hutang duit. Ya, aku berhutang nyawa karena aku ini yang, kalau saudara ingat ayat-ayat pernah kita baca, Paulus katakan bahwa dari semua rasul, aku ini yang paling bobrok, paling hina. Karena aku pernah menganiaya umat Tuhan, memenjarakan. Ya, Petrus tidak pernah, Yohanes tidak pernah, tapi aku melakukan semuanya itu. Jadi kalau aku diselamatkan, dipercayakan lagi jadi rasul, waduh betapa mulianya, betapa berhutangnya aku kepada Tuhan. Itu satu ya, ketika Paulus katakan bahwa aku berhutang, hutang nyawa, karena dia yang berdosa, penganiaya umat Tuhan, diampuni begitu saja, dipilih. Makanya Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tanpa pertimbangan apapun, Tuhan memilih Rasul Paulus. Tanpa ada satu sisi kebaikan pun dari dia. Lalu dipercayakan pula melayani Tuhan. Jadi karena itu Paulus katakan aku berhutang. Hutang nyawa. Karena aku yang berdosa diselamatkan. Kemudian yang kedua, hutang ini artinya aku jadinya hutang Injil sama orang lain. Karena aku sudah diselamatkan, aku yang berdosa begitu rupa pun diampuni, diselamatkan dengan darah Yesus. Ya, maka aku pun hutang Injil, berhutang nyawa atau berhutang Injil kepada orang lain. Kalau Yesus menginjili aku secara langsung lewat perjumpaan pribadi, ya, maka aku sebenarnya berhutang. Hutang Injil kepada orang lain yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga bisa diselamatkan seperti aku. Karena kalau aku saja yang bobrok begini, pembunuh saja diselamatkan, apalagi yang lain. Harapan mereka lebih besar yang tidak pernah membunuh, ya kan? Ya, yang baik-baik saja, yang dosanya katakanlah tidak sampai membunuh segala begitu ya. Berarti harapan untuk dia diselamatkan itu besar sekali. Karena aku aja pembunuh bisa diselamatkan. Apalagi yang tidak separah itu. Ya. Atau yang lebih parah dari itu pun Tuhan bisa selamat. Jadi Paulus katakan aku berhutang, hutang nyawa dan hutang Injil. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan ayat 15 dikatakan itulah sebabnya aku mau bayar hutang itu. Hutang itu bukan duit. Hutang nyawa, hutang Injil. Karena itu aku mau bayar dengan memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi hutang nyawa itu dibayar dengan Injil. Bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, dan permata. Tetapi aku mau bayar hutang itu. Ya, sekalipun berapapun yang aku bayar atau berapapun orang yang bisa kuinjili dan kuselamatkan, tentu tidak bisa membayar pengorbanan Yesus bagiku. Tetapi sebagai bukti baktiku, karena aku diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, maka aku mau bayar hutang itu dengan memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, jadi hutang kita juga seperti hutang nyawa dan juga hutang Injil kepada orang-orang yang belum bertobat. Ya, karena kita dengan percaya kepada Yesus, lahir baru terima Yesus dalam hidup kita, dosa kita dikatakan sekalipun merah seperti karmizi,
disucikan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumbah, diputihkan menjadi baru seperti bulu domba. Bagaimana dengan yang lain? Mereka yang belum percaya kepada Yesus. Kalau hanya dengan percaya saja diselamatkan, waduh. Dan Paulus aja yang bobrok bisa diselamatkan, yang lain punya harapan yang sama, punya peluang dan kesempatan yang sama. Tetapi siapa yang akan memberitakan itu kepada mereka? Siapa yang akan menceritakan bahwa mereka juga punya pengharapan dan kesempatan yang sama untuk diselamatkan seperti Rasul Paulus? Ya, makanya Paulus katakan, aku mau memberitakan ini. Jadi ini harus menjadi inspirasi buat kita juga, menjadi pendorong bagi kita bahwa kita juga sama. Kita berhutang nyawa karena kita yang berdosa diselamatkan, dan cara membayar hutang nyawa itu adalah dengan memberitakan Injil. Ya, dengan memberitakan Injil berarti ada nyawa-nyawa yang terancam masuk neraka pun bisa diselamatkan. Peluang harapan mereka sama seperti kita. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan kabar itu lewat Injil? Ya,